Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik sakaratul maut Allah perlihatkan surga dan neraka bagi orang yang beriman dan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik sakaratul maut dalam riwayat Bara' bin Azib, nazala ilaihim malaikatum minal malaikah, datang serombongan malaikat yang dipimpin oleh malaikat rahmah bersama malaikat maut. Maka saat itu juga bagi orang sakaratul maut diizinkan oleh Allah, tirai gaib dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman diperlihatkan oleh Allah pintu gerbang surga yang tertulis dengan nama orang ini, dengan segala macam kenikmatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibawakan dua barang oleh malaikat dari surga. Yang pertama, kafanun min akfanil jannah, dibawakan kain kafan dari surga. Yang kedua, hanutum min hunutil miski, dibawakan minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Untuk apa kain kafan dan minyak wangi yang dibawa oleh malaikat ini? Untuk membungkus ruh ketika dicabut dari jasad. Bayangkan Pak, ruh ketika dicabut dari jasad masih dibungkus dengan kain kafan oleh malaikat. Bagaimana dengan orang yang ketika hidup di dunia ini senantiasa mengumbar auratnya, tak ada lagi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu di mana posisi malaikat saat sakaratul maut itu? Fajalasu inda mudil basar, malaikat duduk sejauh mata memandang ketika orang yang ingin sakaratul maut. Maka malaikat ketika mendatangi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tenang malaikat mencabut ruh orang yang beriman ini. Ringan betul, padahal ruh ketika dicabut dari jasad, kata Nabi, seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah.
Tapi orang ini saking ringannya, saking mudahnya ditarik secara perlahan oleh malaikat maut. Sampai-sampai kata Nabi, ada orang yang dipanggil ruh ketika dicabut dari jasad seperti mencabut rambut dari adonan tepung. Sangat ringan sekali. Berbeda dengan orang yang sakaratul maut. Orang penzina yang tak bertaubat, orang yang suka mencaci maki, orang yang suka berbuat dosa, orang yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sakaratul maut orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yauma taral mujrimina fi sakaratil maut. Ketika orang yang tak beriman sakaratul maut, dihantam wajahnya oleh malaikat maut, dipukul dadanya oleh malaikat maut, dipukul punggungnya oleh malaikat maut, dihantam perutnya oleh malaikat maut. Kenapa ruh tidak mau keluar dari jasad? Karena orang yang tak beriman saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah tirai waib, tertulis pintu gerbang neraka dengan segala macam siksaan, alat-alat penyiksa neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh mencakar kepada jasad, kisi demi kisi, mili demi mili, ruh tidak mau keluar dari jasad. Begitulah nasib orang yang tak beriman ketika dicabut ruh dari jasad. Berbeda perlakuan dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dicabut ruh oleh malaikat maut, diserahkanlah ruh itu kepada malaikat rahmah. Lalu dibawalah ruh itu naik ke atas langit, pintu lapisan langit yang pertama. Nabi mengatakan, fastaftahu lahumul bab. Malaikat meminta, bukakanlah pintu langit yang pertama, karena malaikat membawa ruh yang selama ini dinanti-nantikan oleh malaikat, ruh yang sangat dirindukan oleh malaikat, ruh yang suka bersedekah, ruh yang suka pergi ke masjid, ruh yang suka berbuat baik, ditunggu ruhnya oleh malaikat. Sampai-sampai malaikat bergemuruh bertanya, manir ruh? Ini ruhnya siapa? Hadzat thayyib, ini ruh yang sangat baik, ini ruh yang sangat wangi, ini ruh yang selama ini saya tunggu. Dibukakanlah pintu langit pertama, masuklah ruh itu bersama malaikat yang membawa ruh itu tadi. Kemudian menuju pintu lapisan langit yang kedua. Pertanyaan sama, mani ruh? Kata malaikat, ini ruhnya siapa? Ini ruhnya siapa? Hadzat thayyib, ini ruh yang sangat baik, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Masuklah ruh bersama malaikat. Ketika sampai di pintu langit yang ketujuh, pintu langit lapisan yang ketujuh, Allah berfirman, a'iduhu ilal ardi, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini dari tanah, balikkan lagi dia ke tanah. Dibawalah oleh malaikat turun untuk berjumpa dengan jasad yang sudah dimandikan oleh orang yang takziah, yang sudah dikafankan oleh orang yang takziah, yang sudah disolatkan oleh orang yang takziah. Kemudian yang terakhir, jasad akan dibawa melalui sebuah kendaraan yang bernama keranda. Bannya adalah manusia yang mengangkatnya. Ditunggu jasad oleh ruh. Ketika orang yang beriman ini wafat, dia minta cepat-cepat untuk diantarkan ke tempat pengistirahatan yang terakhir. Qaddimuni, qaddimuni, cepat antarkan aku, karena dia tahu bahwa dia adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika jasad sudah dimasukkan ke liang lahat, kemudian papan mulai dipasang, kemudian tanah mulai diguyurkan ke bawah untuk menutup mayat tadi. Kemudian nisan yang bertuliskan namanya dipasang. Masuklah ruh berjumpa dengan jasad. Dalam riwayat,
ruh mendengar 3 langkah kaki orang yang ikut mengantar ke tempat area perkuburan. Datanglah 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada mayat ini. Dia bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma imamuka?" Apa imammu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? "Wa ma ikhwatuka?" Kemudian orang yang beriman ini menjawab dengan pertanyaan yang tegar. Dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi membacakan ayatnya, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah bantu lisan orang yang beriman di dunia dan lisan orang yang beriman di akhirat. Ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Munkar dan Nakir, kemudian Allah berfirman dari atas arsy-Nya, "An sadaqa abdi." Sesungguhnya hambaku ini benar, dia jujur, dia tidak berbohong dengan keimanannya. Hambaku ini benar, hambaku ini tak berbohong selama hidupnya, dia beriman kepadaku. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu kuburnya dengan pintu surganya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini melihat surganya di alam kubur itu. Inilah yang disebut oleh Nabi, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Jadikanlah kuburmu seperti taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini nampak surganya, tapi sayangnya orang ini belum bisa masuk ke dalam surga yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara menunggu hari kiamat itu tiba. Lalu di mana ruh itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mesti ikut pendapat ulama. Kita tidak boleh mengarang-arang cerita. Kita tidak boleh asal menyampaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, ruh itu disimpan di alam barzah. Dia mendapat kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah antara langit dan bumi, tidak tembus kepada Allah. Ini adalah ruh orang yang masih punya hutang, belum sempat membayar hutang ketika di dunia. Ada ruh yang disimpan oleh Allah dalam sebuah tanur. Tanur ini bentuknya periuk, mulutnya kecil sempit, sementara di bawahnya besar. Ruh ini berusaha ingin keluar, sementara dia berusaha ingin keluar, dipanggang dengan api oleh malaikat, disiksa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ruh penzina yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah di sungai darah. Setiap kali ruh ini menggelintir ke bawah, ditimpa dengan batu yang besar oleh malaikat. Setiap kali menggelintir ke bawah, ditimpa ruh ini dengan batu yang sangat besar oleh malaikat. Ini adalah ruh orang yang suka makan riba. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah di paruh burung berwarna hijau. Dia bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah. Ini adalah ruh orang yang mati syahid, orang yang fisabilillah, orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di paruh burung, tapi burungnya tidak berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang beriman, yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh itu ditemani oleh amal baiknya ketika di dunia. Man anta, siapa engkau? Ana a'maluka soleh, aku adalah amalmu. Aku adalah bacaan Al-Quranmu. Aku adalah solat Jumat berjamaahmu. Aku adalah solawatmu. Aku adalah zikirmu. Ditemani orang ini ketika sudah terbujur kaku di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waqduril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumina fi Suriya wa fi Palestin wa fi Misr wa fi Rohingya wa fi Uyghur wa fi kulli makan wa min masyariqil ardi ila magharibiha. La tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.